warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desana Arifatul Husna dengan NIM 226121169. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester di mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama, deskripsi masalahnya. Sebagai kaum orientalis, ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan B, ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Yang C, ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Dan yang D, Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar agama Yahudi dengan para pemuda agamanya yang kemudian dimodifikasi Islam. Bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut? Tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Baik, jawaban saya adalah tuduhan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad SAW dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang kuat. Nah, beberapa tanggapan dan sanggahan terhadap tuduhan tersebut itu, yang pertama adalah kesamaan ajaran, bukan berarti jiplakan. Kesamaan ajaran tidak berarti jiplakan. Kesamaan ajaran antara agama Islam dan Yahudi tidak berarti bahwa Islam menjiplak Yahudi. Kesamaan ajaran tersebut dapat dijelaskan oleh fakta bahwa kedua agama tersebut memiliki akar yang sama, yaitu agama monoteisik yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari di Quran surat Ar-Ra'd ayat 54 memiliki kesamaan dengan ayat Taurat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kejadian 1. Namun, kesamaan tidak berarti bahwa Islam menjiplak Yahudi. Kesamaan ini dapat menjelaskan oleh fakta bahwa kedua agama tersebut memiliki akar yang sama. Adalah yang ketiga, perbedaan ajaran yang signifikan. Perbedaan ajaran tentang Tuhan. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat berbeda dengan agama Yahudi tentang Islam. Tentang Tuhan, Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu, sedangkan Yahudi mengajarkan bahwa Allah memiliki sekutu. Yang kedua, perbedaan ajaran tentang Nabi. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat berbeda dengan agama Yahudi tentang Nabi. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Yahudi tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Bukti sejarah yang mendukung Islam itu adalah bukti sejarah tentang keaslian Al-Quran. Al-Quran telah terjaga keasliannya selama lebih dari 1400 tahun dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam teksnya. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti sejarah tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah hidup dan mengajarkan agama Islam di Mekkah dan Madinah dan telah meninggalkan jejak sejarah yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tuduhan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang sangat kuat. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki ajaran yang unik dan berbeda dengan agama-agama lain atau sebelumnya. Yang soal nomor 2, ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan, dan itu hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi kepunyaan tetangga yang ada buah kelapa mudanya. Yang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa tersebut agar dalam masalah tersebut
Dalam konteks studi Islam, ada beberapa metode dan metodologi yang dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus suami yang ingin memenuhi kebutuhan istri yang sedang hamil, metode yang dapat digunakan adalah metode tafsir, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kasih sayang dan kepedulian suami terhadap istri. Selain itu, metode hadis yang dapat digunakan untuk memahami sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan kasih sayang dan kepedulian suami terhadap istri. Metode fikih juga dapat digunakan untuk memahami hukum Islam terkait dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri. Nah, dalam hal metodologi suami dapat menggunakan metodologi induktif untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan istri dan cara memenuhinya. Metode deduktif juga dapat digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan dan membuat kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan. Metode tahlili juga dapat digunakan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan kasih sayang dan kepedulian suami terhadap istri. Nah, dalam implementasinya, suami dapat melakukan beberapa hal, yaitu mengumpulkan informasi tentang kebutuhan istri dan caranya menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk membuat kesimpulan tentang apa yang harus diambil, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan Islam, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang telah diambil, seperti membeli air kelapa muda atau mencari alternatif lain yang sesuai dengan kebutuhan istri. 3. Jelaskan peta konsep metodologi studi Islam dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Jawaban saya adalah peta konsep metodologi studi Islam itu dapat digambarkan sebagai sumber datanya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Metode pengumpulan datanya tafsir, hadis, fikih, dan usul fiqh. Metode analisisnya tahlil, induktif, deduktif, dan komparatif. Metode penafsiran tafsir, takwil, dan takwil. Metode pengembangan teori itu istihad, istidlal, dan istinbat. Apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ya, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah Islam memiliki sumber data yang jelas. Al-Quran dan hadis merupakan sumber data yang jelas dan akurat untuk memahami ajaran Islam. Yang kedua, Islam memiliki metode pengumpulan data yang sistematis. Tafsir, hadis, fikih, dan usul fiqh merupakan metode pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, Islam memiliki metode analisis data yang komparatif. Tahlil, deduktif, dan komparatif merupakan metode analisis data yang komprehensif untuk dapat digunakan untuk memahami beberapa aspek ajaran Islam. Aspek-aspek yang mendukung statement tersebut itu beberapa aspek yang mendukung statement bahwa Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan, yaitu aspek epistemologi. Islam memiliki epistemologi yang jelas tentang sumber pengetahuan dan metode pengumpulan data. Aspek ontologi, Islam memiliki ontologi yang jelas tentang hakikat kehidupan dan alam semesta. Aspek aksiologi, Islam memiliki aksiologi yang jelas tentang nilai-nilai kehidupan dan moralitas. Aspek metodologi, Islam memiliki metodologi yang sistematis dan terstruktur untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan. Dengan demikian, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki sumber data yang jelas, metode pengumpulan data yang sistematis, dan metode penganalisis data yang komprehensif, dan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Nah, mungkin cukup sekian jawaban saya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.